مرحبا يا نبشد المحامي وانتنا دولي رهيني جدهم واندام سائل قلت كيفني يا دليل سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سعد عبد قد تملى وانجنى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الواسف الحزين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تخشى يا الله عند تحرير صدوري يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا وقد سلك ما عندك بني شرف إمة ذو رواية وروية فدوبا لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم خيد مراميه ومرمى عدل اللهم قبره الكريم بقلب شديد من الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا نبي من كدام قد جلى عنا الظلام. يا نبي من كدام قد جلى عنا الظلام وهبنا بالهدى واستقام فحكام. وهبنا بالهدى واستقام فحكام. يا نبي يا من كدام قد جلى عنا الظلام. يا نبي يا من كدام قد جلى عنا الظلام. أبا بالهدى وسقى وفحكام. وهبنا بالهدى وسقى حكام. صفة الرب الجليل أنت طهرت الحرام. صفة الرب الجليل أنت طهرت الحرام. يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام. يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام. يا نبي يا من كتاب قد جلى عنا الظلام. يا نبي يا من كتاب قد جلى عنا الظلام. وهبنا بالهدى واستقام فحكام. وهبنا بالهدى واستقام فحكام. جئت أنقذت الأنام ورفعت للإمام. جئت أنقذت الأنام ورفعت للإمام. يا أبا زهراء غير عرب وعجاب. يا أبا زهراء غير عرب وعجاب. يا نبي يا من كتاب حجنا عنا الظلام. يا نبي يا من كتاب حجنا عنا الظلام. وهبنا بالهدى واستقام فحكام. وهبنا بالهدى واستقام فحكام. جئت أوقدت الأنام ورفعت للهمام. جئت أوقدت الأنام ورفعت للهمام. يا أبا زهراء خير عربي وعجاب. يا أبا زهراء خير عربي
وعجاب يا نبي يا من كتاب قد جلى عنا الظلام يا نبي يا من كتاب قد جلى عنا الظلام وهبنا بالهدى واستقام فحكم وهبنا بالهدى واستقام فحكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan ratib dan maulid telah kita laksanakan bersama. Untuk itu marilah kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan kitab Safinah. Insyaallah akan sampaikan oleh Ustaz Hasan Fuadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sesepuh, para alim ulama, para kiai, para ustad yang kami banggakan segenap Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali di bulan yang mulia Zulqa'dah. Mudah-mudahan dengan niat yang mulia kita berkumpul di tempat yang mulia dengan harapan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kita, kitab Safinatun Najah, sampai pada pada pasal An-Najasat, najis, bab najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun utawi iki iku pasal siji, pasal nerangaken an-najasatu utawi pira-pira najis, salah satun iku ana telu. Bab nerangaken najis penting untuk kita pahami karena kita tidak lepas dari apa yang namanya itu najis. Di sekitar kita
benda-benda, zat atau apapun itu ada yang suci, ada yang najis. Maka kita perlu mengetahui ini najis apa, kemudian bagaimana cara mensucikannya. Karena mohon maaf, mungkin ada sebagian dari kita yang ketika dihadapkan oleh sesuatu najis, kemudian kita bingung cara membersihkannya, mensucikannya, sehingga walhasil jadinya yang tadinya itu seharusnya najisnya kecil jadi mengamprak. Apa bahasa Indonesianya mengamprak? Menyebar karena salah dalam penanganan mensucikan najis tersebut. Najis ada 3, bil aqsamil mutarattibati ala hukmiha wa ghasliha. Ahaduha mughallazatun. Yang pertama adalah najis mughallazah, ay musyaddadun fi hukmiha. Artinya najis yang berat di dalam hal hukumnya dan terkait cara mensucikannya. Najis yang pertama adalah najis mughallazah. Wasaniha yang nomor 2 mukhaffafatun, yaitu adalah najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan dalam hal mensucikannya. Wasalisuha yang nomor 3 mutawassitatun, yaitu adalah najis mutawassitoh. Mutawassitoh atau najis sedang, bainal mughallazati wal mukhaffafah fi dzalika aidan, di antara najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Najis medium, levelnya itu pertengahan. Najis mughalladzah itu najis apa? Al mughalladzatu utawi najis mughalladzah iku najasatul kalbi, najise asu. Najis mughalladzah adalah najisnya anjing. Wal khinziri lan celeng, babi. Napa? Najisnya anjing dan najisnya babi. Li'annahu aqbahu halan minal kalbi, karena khinzir atau celeng, babi itu lebih buruk dalam hal status hukumnya, itu lebih buruk ketimbang anjing. Karena dalam hal hukum terkait status anjing itu ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau khinzir atau babi itu sepakat semuanya najis. Idla yahillu tina'uhu bihalin ma'a imkanil intifa'. Kalau anjing itu levelnya memang mughalladzah, akan tetapi lebih berat lagi adalah najisnya babi. Anjing itu dalam hal pemeliharaan seumpama dalam kondisi tertentu diperbolehkan, seperti halnya untuk menjaga kebun misalkan, menjaga peternakan, menjaga ya sesuatu yang sulit apabila itu dijaga oleh manusia, atau untuk pelacak, untuk tujuan mencari bukti-bukti atau mencari mengidentifikasi
klasifikasi pelaku. Kalau khinzir celeng sama sekali tidak boleh, nggak boleh sampai diasuh, apalagi sampai buat mainan. Nah, tapi masalah anjing ini dalam batasan tertentu. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, seseorang itu terkait hukum apakah boleh memelihara anjing, itu hukumnya ketat. Artinya nggak sembarangan. Tidak semua hal diperbolehkan. Untuk apa aja? Jaga motor reang, ambil aja hilang. Ngapain nyewa kirik? Nyewa apa? Mas Riyad. Siap, jaga motor sih. Iya kan? Artinya gini, jangan dilebarkan hukumnya. Hanya untuk menjaga misalkan perkebunan sawit yang luas begitu. Perkebunan teh atau semisalnya lah. Bahkan dalam terkait misalkan menjaga rumah juga ada khilaf, karena sekali lagi banyak perbedaan ulama, apalagi terkait nanti kalau seseorang muslim ketika dia memelihara anjing di rumahnya, itu maka dirinya, rumah tersebut akan dihindari atau para malaikat, khususnya malaikat rahmat, tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Itu dalam kasusnya seorang muslim yang nggak memiliki hajat apapun. Bahkan ulama yang ketat mengatakan sudah, rumah sih nggak termasuk kategori yang diperbolehkan sebab bisa menyewa orang. Wis aja dawa, saya nggak bahas itu. Yaitu najis mughalladah, najisnya al-kalbu wal khinziru. Kemudian wa far'u ahadihima, dan juga keturunan dari kedua hewan tersebut, keturunan dari anjing atau babi, maka hukumnya mughalladah. Atau misalkan keturunan antara anjing dengan hewan yang suci, maka keturunannya tetap binnya itu bin kalem, bin anjing. Ya mau dia itu keturunan dari, misalkan ada seekor kambing, kemudian dikawin kambing betina ini sama anjing jantan, kemudian beranak. Walaupun anaknya wujudnya adalah kambing, tapi itu hasil perkawinan dengan anjing, maka statusnya mughalladah. Paham ya? Pokoknya keturunan inilah harapan kuan besanan karo wedus, arep kuan kawin karo sapi, pokoknya keturunan sing rong macem satuan pun anjing wal babi, iku adalah hukumnya mughalladah. Ya mungkin saja ulama menuliskan dalam kitab itu bukan imajinasi, tetapi mungkin ada kasus yang pernah dialami pada masa itu. Nah, itu najisnya najis mughalladah. Kemudian terkait dengan najis mughalladah ini, terkait anjing, madhab kita Imam Syafi'i, ya, seluruh yang ada pada diri anjing, baik itu ecesnya, baik itu kepalanya, kupingnya, bulunya, buntutnya, perutnya, kakinya, semuanya dihukumi mughalladah. Apabila ada seseorang kemudian di antara salah satunya itu bebasahan atau dua-duanya basah, maka apabila tersentuh maka mughalladah. Misalkan tangan kita itu tersentuh, kitanya kering, kemudian tersentuh sama perutnya anjing, perutnya juga kering, maka tidak terkena najis. Yang bisa memindah najisnya itu adalah
bebasahan keringatnya. Jadi kalau kering sama kering enggak najis. Nah, itu mazhab kita. Kalau mazhab lain perlu disebutkan enggak? Perlu. Menurut Imam Malik, itu anjing hewan yang suci. Menurut Imam Malik. Kalau Imam Hanafi mengatakan bahwa anjing itu najisnya itu hanya liurnya saja, hanya jilatan daripada anjing tersebut, ecesnya. Tapi kembali lagi, apabila anjing tersebut kemudian menjilat misalkan lantai, ini madhab Malik, apabila menjilat lantai, menjilat wadah dan sebagainya, maka tetap harus dibasuh 7 kali sebagai ta'abudi. Nah, kalau si anjing tersebut menjilat ke barang-barang misalkan pun. Jadi wa far'u ahadihima, semua keturunannya dihukumi sebagai najis mughalladzah. Kemudian yang nomor 2 adalah najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sobiyyi, iku uyuwe bocah lanang cilik, bayi lanang cilik, alladzi lam yat'am, yang belum makan apa-apa, ghairal laban, kecuali air susu. Najis mukhafafah itu najisnya bayi, kencingnya bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun, kemudian belum makan apa-apa kecuali air susu. Baik itu susu ibunya atau susu tetangganya, saudaranya, susu sapi, atau bahkan susu kucing. Artinya gini, najis mukhafafah ini terbatas sekali. Najisnya air kencingnya seorang bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali air susu. Air susu ailitaghaddi, untuk mengenyangkannya itu makan konsumsinya hanya air susu, walaupun pakai susu sapi formula, susu formula. Nah, waqala asy-Syarqawiyyu, Imam Asy-Syarqawi mengatakan minal labanil jubnu, itu bisa susu yang kental, susu yang apa sih, kental, misalkan itu seperti keju itu kan banyak susu ya, susu yang dibekukan, difermentasikan, maka itu termasuk susu, mau itu susu yang beku ataupun susu yang cair. Tapi kalau selama dia itu konsumsinya itu hanya air susu selama sampai 2 tahun itu, maka air kencingnya bayi laki-laki tersebut dihukumi mukhaffafah. Kalau bayi perempuan walaupun nembe ceprot, nembe 5 menit kemudian pipis, maka pipisnya ini hukumnya bukan mukhaffafah. Jadi khusus untuk bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali air susu. Ini najis ringan. Kemudian wal mutawassitatu, yang nomor 3 najis mutawassithah itu apa? Yaitu sairun najasati, ya semua najis-najis selain
najis anjing, babi, dan najis mukhafafah. Najis yang lainnya dihukumi najis mutawassithah. Contohnya, misalkan najis mutawassithah itu apa? Misalkan darah, air kencing, ya bukan air kencingnya yang baji seperti tadi, atau punten kemudian gini nih, rumusnya gini, semua yang keluar dari jalan dua, depan belakang, baik itu manusia ataupun hewan, baik yang di darat maupun di laut, maka sesuatu yang keluar tersebut hukumnya najis mutawassithah. Kecuali nanti ada pengecualian. Misalkan keluarnya itu berupa barang yang utuh. Ketika seseorang kemudian menelan koin uang, lep kok leg, mangan duit receh, toli metu wutu, hukumnya apa? Najis apa enggak? Najis apa enggak? Mutanajis. Kalau mutanajis itu terkena najis, bisa disucikan. Contoh yang populer sekarang itu kopi luwak. Itu luwak itu kan makan biji kopi, kemudian mengeluarkan fases, mengeluarkan BAB, dia keluar lagi bijinya itu dalam kondisi utuh. Kalau dalam kondisi keluarnya itu berupa mohon maaf ya maka jadi najis. Tapi keluarnya itu utuh kembali, katanya begitu. Utuh lagi berupa biji-bijian, maka status biji-bijiannya ini mutanajis, bisa disucikan. Kalau mutanajis itu benda yang terkena najis disebut mutanajis. Beda, kalau najis ya najis. Barang kalau najis ya najis. Artinya misalkan air kencing itu najis, maka air kencing ini digimanain juga ya tetap najis. Mau ini direbus, mau ini dijemur, diapain, ini tetap namanya air kencing dan hukumnya najis. Kalau mutanajis bisa dibersihkan, bisa disucikan. Handphone kita kecemplung, misalkan ning got isinya kuning-kuning, nempel kabeh ning HP maka HP kita ini mutanajis. Kalau HP ini dihukumi najis, yang nggak boleh dipegang kita ini najis. Mutanajis, tinggal dibasuh, dibersihkan, disucikan. Nah, kemudian najis mutawassithah lagi, misalkan darah pengecualiannya adalah hati dan limpo apa sih? Mangan kah? Limpah wis. Bahasa Indonesianya apa sih? Pernah beli mangan limpah? Hah? Ya limpo kah? Bukan marus. Waduh, bari penjagalan di waru ya. Bukan. Ya limpah tuh. Ya limpo bahasa orang sini sih. Bistik limpo. Nah, itu hati itu kan darah juga sebetulnya, tapi yang beku, dari sananya beku. Kata Rasulullah, pengecualiannya adalah berupa hati dan limpa. Limpa belah. Cak gulate Google limpa apa? Iya, yang mangane otak-otak kaya beli weru. Iya. Wis. Jadi kemudian contohnya lagi adalah misalkan muntahan, alkoi, muntahan itu sesuatu yang keluar dari ini dalam perut kita, lambung kita, kemudian munclak, glogor, blarat, ini muntahan najis, hati-hati. Muntahan itu najis. Walaupun kalian misalkan habis makan nih, makan nasi lengko,
Kemudian baru sebentar, waduh tokole metu. Sambele masih merongkol metu. Itu najis. Ada nggak muntahan yang nggak najis? Misalkan seseorang gini, habis makan misalkan biji salak, kelelegen, ketelan biji salak, masuk sini ke perut, kemudian entah caranya bagaimana dimuntahin keluar. Ini biji salak ini keluar, maka status ininya najis apa bukan? Kalau biji ini masih bisa diupayakan, dimungkinkan untuk bisa ditanam kembali, alias masih utuh dalam bentuk biji, maka hukumnya mutanajis. Tapi kalau sudah hancur, nggak mungkin kalau ditanam ini menjadi tumbuh, maka jadi najis. Paham? Jadi muntahan itu najis, hati-hati. Kalau habis muntah itu dicuci mulutnya semuanya. Kumur-kumur, apalagi di baju kemudian di lantai, itu muntahan itu najis. Nah, itu diantara misalkan ada lagi darah, nanah, ya, nanah itu najis. Dan semua selain daripada najis anjing atau babi dan juga najis mukhafafah, maka seluruhnya dihukumi sebagai najis mutawassithah. Kemudian bangkai itu hukumnya adalah najis kecuali 3. 1 bangkai manusia, 2 bangkai ikan, 3 bangkai belalang. 3 bangkai ini dihukumi suci. Bangkai itu apa? Bangkai itu misalkan ada hewan yang halal, contohnya sapi, kemudian dia mati sebelum disembelih, namanya bangkai. Atau ada hewan yang dimakannya ini tidak halal, sekalipun disembelih hukumnya batang, hukumnya bangkai, najis. Kucing mati, najis. Biawak mati, najis. Ayo wong akeh wong doyan biawak asale iki. Balik maning. Jadi kecuali 3, dan 3-nya tadi yang boleh dimakan al-maitah atau bangkai itu hanya 2, as-samak wal jarad, ikan dan belalang, walang. Ya sejenis belalang pokoknya, nggak mesti belalang yang hijau atau coklat. Jangkrik juga itu kan belalang jenisnya. Jadi semua bangkai kecuali bangkai manusia, bangkai belalang dan bangkai ikan, bangkai semut. Nah, nanti ada hukumnya loh, hati-hati. Semut itu nanti kita pembahasan najis yang dimakfu dan tidak dimakfu. Nah, semua itu disebut najis mutawassithah. Karena seandainya kita bisa mengetahui, mengidentifikasi ini jenis najis apa, maka cara penyuciannya bisa benar. Dan lain-lain masih banyak contoh-contoh daripada najis mutawassithah. Termasuk ini yang dulu pernah masalah madhi, wadhi itu juga hukumnya najis. Ingat kan madhi itu apa, wadhi apa? Wislah diulangi-ulangi bae ngantuk. Nah,
Banyak contoh-contoh yang lain yang kita saksikan daripada najis-najis mutawassithah. Kemudian faslun fi izalatin najasah, cara menghilangkan najis, cara mensucikan najis. Yang pertama yaitu najis al-mughalladah. Najis mughalladah tathuru bisam'i ghasalatin, itu bisa suci dengan basuhan sebanyak 7 kali. 7 kali ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan zat, ya, ini bentuk najisnya, wujud najisnya ini setelah dihilangkan. Nah, ihdahunna, salah satunya adalah menggunakan biturabin, dengan debu. Kan repot kan, sepintas repot, makanya disebut mughalladah, berat cara mensucikannya, yaitu dengan cara kita hilangkan ainnya. Ain itu ya najisnya, misalkan tangan kita ini kejilat oleh seekor anjing, terus anak pakai coklat misalnya. Nah, gimana cara mencucikannya? Maka sebelumnya kita persiapkan dulu air yang sudah kita siapkan yang dicampur dengan debu. Katakanlah karena ini kan sempit, titik sedikit cuma di tangan, ambil aja air segelas cukup. Air segelas, kemudian kita ambil yang namanya debu, tanah, jangan pasir atau gelepung, jangan bedak, jangan, tapi ambil ya salah, ambil debu, tanah, kita ambil aja sesendok aja, kemudian kita campur itu. Boleh metodenya semacam itu, satu begitu, kita campur itu air dengan debu, dengan tanah, utek begitu. Yes. Untuk masalah pembasuhan, para ulama berbeda. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, itu ketika terkena najis mughalladah, maka ketika seseorang membasuh, kemudian membasuhnya itu yang pertama kan menghilangkan ainnya dulu. Ini rupanya ini dihilangkan dulu. Nah, kita basuh itu kemudian hilang, maka menurut Imam Ibnu Hajar itu belum dihitung basuhan. Ngilanginnya tuh belum dihitung basuhan. Tapi menurut jumhur ulama yang dikukuhkan, yang banyak dipakai oleh ulama, yaitu adalah kita dengan menghilangkan ainnya. Misalkan kita basuh sampai 4 kali, 5 kali, 10 kali, 7 kali deh, kemudian hilang ini, maka dihitung 1. Dihitung 1. Karena 1 kali dia goyor nih, 1 kali dia goyor, enggak hilang ini ainnya, masih warnanya ada, coklat misalkan, warnanya ada, maka guyur lagi sampai 4 kali, ternyata baru hilang ini ainnya, maka itu dihitung 1. Dihitung 1. Itu menurut seperti Imam An-Nawawi. Nah, kemudian kita bisa meletakkan basuhan yang bercampur, air yang bercampur debu ini sebetulnya boleh di mana saja, mau di pertama, kedua, ketiga, ketujuh. Tapi al-aula yang paling baik adalah di depan, pertama atau kedua lah. Supaya apa? Nanti di finishing di ketujuh ya sudah bersih. Jadi balik maning, ini kita kena najis, maka kita hilangkan airnya, kita siram. Nah, kemudian kita anggap saja ikut kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Hasyiyah Minhajul Qawim, itu mengatakan hilangkan dulu airnya, izalati ainiha. Setelah hilang barulah mulai basuhan pertama pakai debu, air yang sudah dicampur debu, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai suci. Boleh debunya dicampur dengan air, atau ada lagi metodenya, boleh debunya itu ditaruh di
tempat yang terkena najisnya, diurut baru disiram, seret, itu hitungan 1. Atau airnya dulu baru debunya, boleh. Tinggal pilih mana. Paling enak sih dicampur. Dicampur, kita ambil, nggak usah banyak-banyak. Worong kita cukup ambil secukupnya, yang penting air tersebut sudah tercampur dengan yang namanya debu. Kalau kita basuh ini sampai 100 kali pun, kalau tanpa debu yang nggak sah, belum selesai mensucikannya. Paham? Jadi jangan pusing apabila misalkan di jalan kebetulan dijilat sama al-gugug, dijilat. Jangan panik, ini gimana? Ya tinggal dibersihkan saja, disucikan saja. Caranya kan mudah. Kita ambil saja 1 gayung air yang sudah dicampur dengan debu, kita lakukan pembasuhan yang seperti tadi dicontohkan sebanyak 7 kali, selesai. Istadhuru bisab'i wasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Salah satunya adalah menggunakan dengan debu. Gampang kan? Gampang. Kemudian berikutnya adalah wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah, najis yang ringan, tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Ini mudah cara mensucikan najis mukhaffafah. Contoh, misalkan di permukaan sini nih kena mukhaffafah, terkena air kencingnya bayi laki-laki yang kurang 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali air susu. Ceret di sini nih. Caranya gimana? Kita hilangkan dulu airnya. Misalkan cairan pipis. Kita hilangkan, serut, pakai tisu kayak pakai apa. Nah, kita hilangkan, dikira sudah nggak ada nih. Udah nggak ada. Misalkan di permukaan ini. Maka cara mensucikannya mudah. Cukup kita ambil air, kemudian kita percikan. Jadi suci. Kita hilangkan sampai nggak ada airnya ini, udah nggak kelihatan ini zatnya nih, warnanya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, cukup disirati, dipercikan air, gitu saja. Gampang nggak? Kalau misalkan di baju, misalkan Jono punya cucu, rabi bedurung dua anak, nemu anak, wis. Dorong rabi sih, nemu anak, masih cilik, masih nembe seminggu, oleh dibuang ning terminal kah? Dicukut lanang ke, nguyu cer, ning sarung, priben carae mensucikannya. Nah, cukup kita peras dan keringkan, kemudian setelah itu dipercikan air, selesai. Misalkan di handuknya kita peras, kita keringkan dulu, kemudian disirati banyu. Begitu. Yang kalau afdol lagi ya dibasuh. Lebih afdol lagi dibasuh. Wal ghuslu afdalu khurujan min hilaf. Karena proses yang tadi seperti dipercikan air itu ada khilaf di antara ulama. Yang paling baik ya tetap dibasuh. Ya diguyur maksudnya. Nah, itu cukup dipercikan saja. Permukaannya sudah kita lap, kemudian kita percikan. Misalnya diperlak, di mana anak-anak itu, bayi itu, kemudian dibersihkan sampai kering, kita percikan air, sudah selesai. Itu mukhaffafah, ringan. Nah, sholat. Iya, kira-kira sudah kering, maka kemudian disirati air. Yang jelas gini, yang jelas mau najis apapun, kencing ini, masalah kencing, najis yang mutawasitoh maupun mukhaffafah, ketika dibawa untuk sholat, tetap sholatnya tidak sah, kecuali ada murakhis,
ada keringanan, misalkan faqidut tahuraini, misalkan dia tidak punya alat bersuci, debu nggak ada, air nggak ada, di tangannya masih banyak najisnya, sholat, dia nggak punya pakaian lagi, satu-satunya ini, dan pakaiannya ini terkena nya burung, mau pinjem ke temen nggak ada, dewekan yang tuang ning alas, wis sholat baik, tapi engko diulangi bakal wis sempurna, wis komplit syaratnya, paham? Jadi konon udah niliki bayi pengen langsung sembayangan kono gaya temen. Hah? Iya niliki bayi itu sembayang kono. Iya. Jadi gitu, kita mensucikannya, kaedahnya adalah kita ainnya kita hilangkan. Kalau memang di kain itu kita keringkan, kita peres, maka kemudian disirati, sudah selesai jadi. Nah kalau misalkan najis mukhafafah ini tercampur dengan air, beda lagi ceritanya. Misalkan ada najis mukhafafah di sini, kemudian ini tamunya nengok, minum, tumpah blarat airnya, maka statusnya ini berubah menjadi mutawassithah. Airnya itu terkena najis mukhafafah, jadinya najis mutawassithah. Nah, sebetulnya mudah dalam hal mensucikan najis. Jadi wal ghuslu afdalu khurujan min hilab wa mahallu dzalika illam yakhtalit birutubatin fil mahali masalan. Kalau tidak tercampur dengan sesuatu yang basah, air misalkan dan sebagainya, minyak dan seterusnya, itu maka wajib caranya bukan menciprati lagi, bukan memercikan air lagi, karena ini sudah beda, bukan lagi caranya mukhafafah. Kalau sudah tercampur air, kan mungkin tercampur air. Campur air gimana? Dia ngelap pakai handuk basah. Ini ada najis mukhafafah, dilap pakai handuk basah yang banyak airnya, mengamprak semua, menyebar. Akhirnya nanti proses penyelesaiannya ini berbeda, bukan birosil ma'i lagi nanti, yaitu wa illa wajabal ghuslu li anatil karrutubah sorot najisatan wahya laysat baulan wala budda fir rasi min isobatil ma jami'a maudhi'il bauli. Jadi berubah nanti ya, harus dengan cara mengalirkan air. Kita lanjut buru-buru waktunya. Wal mutawassithatu, yang tiga najis mutawassithah. Mutawassithah tangqasimu ala qismain, terbagi menjadi dua, satu ainiyah, yang kedua hukmiyah. Ya, al-ainiyah, najis ainiyah yaitu adalah allati laha launun warihun wa ta'mun, yaitu najisnya ini ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Warna bisa kita lihat, bau mungkin masih bisa kita rasakan, ya kita hirup baunya, bangseng misalnya. Tapi kalau masalah rasa, kita nggak usah mencicipi, tidak disunahkan sama sekali, cukup kita takdiran saja, kita kira-kira saja, pasti belenak. Itu kalau ainiyah. Nanti proses penyelesaiannya beda, rasanya. Kemudian fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, maka harus warna, baunya dan juga rasanya. Kalau hukmiyah perbedaannya nih. Kalau hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma, enggak ada warnanya, enggak ada baunya, enggak ada rasanya, itu disebut najis hukmiyah. Baik, kalau untuk najis ainiyah yang kelihatan zatnya ini, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, bagaimana menghilangkannya?
Ya, menghilangkannya bagaimana? Apakah dicelup-celup di air? Apakah harus disirati, disiram dan seterusnya? Maka paling mudah adalah kita buat hukmiyah dulu. Kalau dalam batasan area yang terbatas, atau gini, kalau terkena najis misalkan di sini, najisnya terkena anak kecil, ini apakah kita kerucuk siram atau kita pel atau gimana? Nah, harus akurat, harus benar, takutnya mengamprak atau salah. Baik, kalau di tangan nggak masalah, enak. Kita terkena punten tangannya ini, kita masuk aja ke bak, ke tempat kamar mandi jeding, kemudian kita aliri air biur, oh masih ada ini, kemudian biur lagi, kita kasih sabun, kita hilangkan, kita gosok sampai baunya, warnanya, rasanya hilang, selesai. Artinya bercacaran di kamar mandi nggak masalah, tinggal didorong pakai air masuk ke selokan, selesai. Nah kalau di sini disiram ya, aduh berabe. Kalau di lantai masjid misalkan ada satu area yang terkena najis, bagaimana caranya? Kita buat dulu hukmiyah. Caranya gimana? Gini, caranya adalah kita menghilangkan najis hukmiyah itu terlebih dahulu kita hilangkan bau, rasa dan warnanya. Misalkan di sini ada, contohnya nggak ada ya, lamun gawe coklat apa, gini tempelakan pluk ini ke anak ki, anak najis ya, tapi ben cara kita hilangkan dikit, warnai pakai tisu, boleh pakai jarit, tahu jarit, ceret-ceret, serbet, pakai kain, kita hilangkan ini. Nah, bila perlu kita gosok pakai yang sedikit basah biar mengangkat daripada ini zat asamnya ini yang bikin bau-baunya ini, kita hilangkan. Nah, kita buat kering sampai dia itu hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Nah, setelah itu cukup kita aliri, kita kasih air pure dengan ukuran misalkan diameternya 5 cm, kita lebihkan 6 cm, airnya itu kita taruh di atasnya, udah suci. Jadi misalkan ada nih di sini segini, contohnya nih, ini najis, seorang katonnya wis lah, ki semene, kita kalau dihapus, gini dihapus ya, kita hilangkan pakai apa namanya tisu, set sampai hilang ini, sampai zatnya, warnanya, rasanya, baunya hilang. Kemudian kita jangan pel, ini bagaimanapun juga walaupun kering tetap hukumnya statusnya masih najis. Sebelum ini diproses finishing dengan cara apa? Kita siram, kita guyur air. Nah, kita guyur air sampai melebihi permukaan yang terkena najis. Sudah itu selesai suci. Kalau dipelnya mengamprak nantinya. Kalau dipel menyebar, tadinya najisnya cuma segini, jadinya kemana-mana, orang belum suci. Karena yang bisa memindah najis itu adalah perkara rutubah yang basah-basahan. Jadi kita minimalkan dulu menjadi hukmiyah sampai ini nggak terlihat warnanya, baunya, rasanya. Kemudian kita guyur pakai air sedikit saja cukup, misalkan segini, setengah gelas juga cukup, dan airnya ini suci. Contoh di sini, tembelak. Kita hapus, kosok, hilang warnai, mambue, rasanya selaka. Kemudian kita guyur pakai air segelas, cur. Ini airnya, air yang ini nih, yang menggenang di permukaan ini suci. Kita jilat juga nggak apa-apa. Hari kolu sih, airnya suci, tapi tidak mensucikan. Suci ini sudah suci, tinggal habis itu silakan mau dipel, mau diapa. Nah kalau ada najis kemudian disiram, biar di masjid atau dipel, ya nggak nyebar semua. Jadi cukup kita batasi area yang terkena itu, misalkan diameter 10 cm, udah kita amankan itu. Kita hilangkan warnanya, baunya, rasanya. Kemudian kita cukup guyurkan air di atasnya seluruh sampai melebihi,
jumlah ukuran daripada najis tersebut. Paham ya? Mudah itu. Kitanya aja bikin repot. Kadang-kadang kita ngelapnya pakai handuk basah, pakai tisu basah, ya jadi menyebar. Kita buat kering dulu. Set. Kita perhatikan areanya itu. Jangan sampai menyebar, kita nggak kekontrol ini. Yang tadinya cuma di batasan ini satu sajadah misalkan, atau di karpet misalkan gini nih. Karpet ini kalau kena najis kan kita masa mau dibasuh semua, ini kan repot. Tinggal kita itu misalnya di sudut situ, kemudian kita bersihkan warnanya, baunya, rasa, kita gosok pakai sabun, pakai apa terserah. Kemudian kita sudah jadi kering, tinggal kita siram air, selesai. Paham? Jam 10 cuy. Jadi sesederhana itu masalah najis. Sedikit kita tambahin masalah najis yang makfu dan tidak di makfu. Innan najasata ala arba'ati aqsam. Qismun la yu'fa anhu fi thawbi wal ma'i. Ada najis itu yang dimaafkan di baju dan di air. Yang tidak la yu'fa anhu fi thawbi wal ma'i. Tidak dimaafkan di baju dan di air. Contohnya apa? Ya tadi, kena tembelek, kena kencing kita bajunya. Itu najis sama sekali tidak ada maaf. Ya alias harus disucikan dulu. Nah, nomor 2, wakis pun yu'fa anhu fihima. Dua-duanya dimakfu, di baju dimakfu, di air dimakfu. Contohnya adalah percikan najis yang tidak terdetek warnanya, baunya, rasanya, sangat nggak kelihatan. Contoh misalkan mungkin kita masuk ke toilet, kemudian kita buang air, ada percikan-percikan kecil yang menempel di kain kita, yang tidak terdetek warnanya, baunya, rasanya, itu dimakfu. Hukumnya dimakfu. Jangan was-was, sebab ada orang itu was-was, habis masuk toilet stres. Aduh, anak najis beli, delok lombe, wah stres. Udah kita mantapkan diri kita, pokoknya beli katot, ya wis, lanjut sholat, gitu. Atau yang memercik di air, mungkin kan, kena galak sih nguyuwe, akhirnya nyunggleng banyuku, nyongglot tes, tapi beli katon wis, langkah warna, langkah mambu, langkah rasa, maka dimakfu. Nomor 3, yaitu ada fayu'fa anhu fil badan wasaub. Diampuni, dimaaf di badan, di pakaian, tapi ada lagi yang tidak dimaafkan di air. Yu'fa anhu fil ma' duna saub. Yang nomor 3, dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju, di pakaian. Contohnya apa? Yaitu al-maitatu allati la damalaha sa'ilun, yaitu bangkai hewan yang tidak mengalirkan darah. Contohnya kalkumali, kayak dene, ya apa siarannya ke semut. Kumal sebenarnya sih kayak sejenis kutu lah, kutu. Hah? Tumo. Contoh semut saja deh. Semut ada darahnya nggak ada. Maka najis semut ini dimakfu di air tapi tidak dimakfu di pakaian. Artinya ketika semut itu kejeblung, apa sih ya, anjlok terjebur di kopi, hukumnya dimakfu bangkai semut itu. Tapi kalau nempel di pakaian, minum dikit. Kalau menempelnya di pakaian, maka bangkai semut ini tidak dimakfu. Kalau sholat kalian membawa bangkai semut dan kita mengetahuinya, maka tidak sah. Hati-hati. Di air dimakfu, tapi di pakaian nehi, tidak. Atau yang lainnya, nggak cuma semut, pokoknya hewan yang tidak mengalirkan darah. Semut, tolek maning, cacak barangkali ya. Cacak. Nah, lagi sholat
kita ngantongin bangkai cicak, itu maka hukumnya cicak nggak ada darahnya kan. Jadi pokoknya barang-barang kan cilik lah, barang-barang sing langka getiye, sing beli mengalirkan getiye, darah sih ada tapi tidak mengalirkan. Ya kayak gonggong meok. Baru gonggong meok beli. Nah, ada lagi dimaafkan di baju tapi tidak dimaafkan di air. Yukfa fil saub duna filma. Di pakaian dimaafkan. Contohnya kita misalkan tergores kemudian mengeluarkan darah sedikit, darahnya itu menempel di baju sedikit. Sebetulnya masalah sedikit ini hilaf, artinya sedikit itu takarannya seberapa, seserowok kah, seliter kah, segram kah. Nah, maka ditentukan menurut kebiasaan. Kalau menurut orang-orang kita setetes itu sedikit, ya disebut sedikit. Apabila darah itu mengenai baju maka dimakfu. Tapi seandainya ini darah netes ke air, airnya ini apalagi kurang 2 kolah, kemudian tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tapi airnya kurang 2 kolah, maka otomatis najis, tidak dimakfu. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kolah, tergantung tetesan darah ini bisa merubah warna, bau, rasa tidak. Kalau bisa merubah maka jadi najis. Paham? Jadi 4 model tadi, ada yang di baju dimaafkan tapi di air enggak, di air dimaafkan, di baju tidak, dua-duanya dimaafkan atau dua-duanya tidak dimaafkan. Keder lah. Wis konten belah jam 10 wallahu a'lam bishawab. Ada yang dipertakonkan? Ya Oli. Ya. Jadi najis mukhafafah itu najis khusus untuk kencingnya bayi laki-laki yang umurnya kurang 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali air susu. Nah, selain itu kencingnya mak-mak, kencingnya bayi perempuan, kencingnya bayi laki-laki yang di atas 2 tahun, atau bayi laki-laki baru ceprot tapi makan pisang, maka dihukumi mutawasitoh. Selain itu, maka cara proses pensuciannya jelas berbeda. Kalau mukhafafah cukup ini airnya dihilangkan kemudian diciprati saja, udah selesai, nggak perlu dialirkan air, nggak perlu diguyur, cukup diciprati sudah jadi. Kalau mutawasitoh kan harus di sailal mak, jadi harus ada aliran yang mengalir, entah itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya tidak sengaja, misalkan di halaman itu tadinya ada bekas, mohon maaf, seiring ada debu, ada angin, hilang, ini warnanya, baunya hilang di halaman nih. Kemudian besoknya hujan gede, kena air, ya kan, maka suci lagi. Kan nggak sengaja, kita nggak nguyurnya, tapi ada proses air yang mengalir ke permukaan najis tersebut. Paham ya? Jadi mau disengaja mau enggak, alirnya tidak disyaratkan disengaja dialirkan. Tapi yang jelas ada air yang mengaliri itu, ada yang air yang mengguyur ke area yang terkena najis. Bayi perempuan nembe ceprot mutawasitoh air kencingnya. Jangan kesirian. Ini hanya masalah
Apa maning John? Iya. Ya. Ya. Jadi semua fil bahri, hewan yang di laut, ya, sekalipun dia itu mati mengambang, dihukumi suci. Iwak, blokuta, ya pokoknya hewan laut. Hewan laut dia entah itu mati ya terbunuh, disembelih nggak masalah. Repot kalau Islam ini indah sekali. Ikan nggak perlu disembelih. Kalau perlu disembelih repot kita makan teri. Iwak cilik-cilik, oh disembelih konan. Itu memegel banget anak sewu iwak teri. Nah, tapi perlu digarisbawahi, bangkai ikan itu hukumnya suci. Tapi kotoran ikan yang berada di perutnya itu apabila banyak maka najis, harus dikeluarkan. Gini, pokoknya kalau nya itu kalau sedikit ya kayak iwak sepat, iwak keteri kecil-kecil itu kan wis dimakfu, langsung dimasukkan ke wajan digoreng makfu. Tapi kalau ikan yang gede-gede ketika dibelah itu kemudian muncul nya itu, kita keluarkan dulu, wajib dibasuh dulu. Jangan ikan kakap segede bayi kemudian kita langsung menggorengnya, kan di dalamnya masih ada nya. Itu bangkainya suci tapi nya najis kalau jumlahnya itu besar. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak ikan teri, nya itu makfu. Ya bandeng harus dibersihkan itu. Kalau banyak bandeng yang gede ada kan, harus dipincatin dulu. Iya, pokoknya gitu, kaidahnya gitu. Bangkai ikan semuanya halal. Tapi sekali lagi yang ada di perut itu kalau batasannya itu dalam jumlah yang cukup besar maka itu najis. Kalau sedikit seperti ikan-ikan yang kecil itu, iwak platis, iwak teri lah, maka dihukumi dimakfu. Jadi dibersihkan dulu, termasuk darahnya dibersihkan dulu. Wes lah, bengi lah. Wes. Hah? Apa ya? Pipis onta, ya tetap najis. Semua pipis ini faidah. Semua air kencing najis kecuali satu. Hajat yang dikeluarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW suci, boleh diminum. Tapi wis langka. Wah, jangan ngaku barokah. Iya. Wis PR lah wis. Ngantuk. Tinta yang terdapat pada cumi-cumi itu darah atau bukan? Lah ya makanya kalau itu memang tinta zat yang memang itu sudah tabiat daripada si cumi-cumi ini membawa tinta tersebut, ya maka kalau bukan darah ya nggak masalah. Ya bukan darah menurut saya sih, yang namanya juga darah masa hitam. Hijauan nggak ada, kalaupun ada nya juga kecil di makfu. Wes lah, wa a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina karimina dukhrina wa maulana Muhammad
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya basital yadaini bil 'atiyah ya man idza rufi'at ilaihi akuful 'abdi kafah ya man tanazza fi dzatihi wa sifatihi al ahadiyah an ayyakuna lahu fiha nadhair wa ashbah ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwa ya man istanadal anamu ila qudratihi al qayyumiyah wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wastahdah. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal kursiyah allati azahat min zulumati syakki ruja wa natawassalu ilaika bi syarafidz dzatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'na wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa safinatis salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badhalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan minallah wa bi hamalati syari'atihi ulil manaqibi wal khususiyah alladzina stubshiru bi ni'matin wa fadlin minallah an tuwaffiqana fil aqwali wal a'malil ikhlasin niyyah wa tunjiha likullin minal hadirin wal ghaibina matlabahu wa munah wa tukhallisana min ashri syahawati wal adwa'il qalbiyah wa tuhaqqiqu lana minal amali ma bikadunanna wa takfiyana kulla mudlahimmatin wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwahu hawa wa tudyalana min husnil yakini kutufang daniyatan janiyah wa tamhu'a anna kulla dzambin janaina wa tastura likulli minna aibahu wa ajazahu wa hasra wa'iyah wa tusahhila lana min salihil a'mali ma azza dzura wa ta'umma jam'ana hadza min khazain min hikas saniyah bi rahmatin wa maghfiratin wa tudima ma siwaka gina. Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ilin maqama wa maziyah wa likulli rajim ma amala fika raja wa qad sa'alnaka rajina mawahibakal laduniyah fahaqqiq lana ma minka rajauna. Allahumma aminir rawati wa aslihir ru'ata war ra'iyah wa a'zimil ajra liman ja'ala hadhil khair fi hadzal yaumi wa ajra. Allahumma ij'al hadhil baldata wa sa'ira biladil islami aminatar rakhiyah waskina ghaitsan ya'ummu siyabu saybihi sabsabaruba waghfir lina siji hadhil burudil muhammaratil maulidiyah sayyidina Ja'far man ilal barzanji nisbatuhu wa muntama wa haqqiq lahul fawza bil qurba raja wal umniyah waj'al ma'al muqarrabina makilahu wa sukna wastur lahu aibahu wa ajazahu wa hasra wa'iyah wa katibiha wa qari'iha wa man asakha ilaiha sam'ahu wa asgha. Allahumma wa salli wa sallim ala awwali qabili tajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala ma shunnifatil adhanu mi wasbihi durri bi aqratin jauhariyah wa tahallat sudurul mahafilil munifati bi uqudi hula wa afdalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسماء فضلا وجود منا لا باعتساب منا بالمصطفى الرسول حظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد طاس صحبه والحمد للإله في البدر والثناء والحمد للإله في البدر والثناء الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار ظهر رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار طه الرسول قلكم صلوا على النبي محمد